Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami, seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Mekatur dan Lizahra, dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat Mekatur, dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan juga Lizahra. Tentunya bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami yang belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami, Mekatur dan juga Lizahra, adalah merupakan biro atau penyelenggara perjalanan haji dan juga umroh serta tur wisata halal yang tentunya telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Tentunya selaras dengan visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellence sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital. Kami berikan kepastian tanggal keberangkatan, kami berikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah, dan juga pembimbing dan mutawif berpengalaman, legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama, serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inilah pemirsa yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah yang memilih kami. Sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat pada para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umrah Super Promo Package yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 28,9 juta untuk quad, 30,9 juta untuk triple, dan 33,5 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Sofat Al-Madinah berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Anjum berbintang 5. Menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makanan minum 3 kali sehari, dan juga dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk kedua yaitu Umroh Super Promo Package kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 29,9 juta untuk quad, 30,9 juta untuk triple, dan 32,5 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Makkah di Hotel Grand Al-Masa berbintang 4. Dengan menikmati fasilitas yang sama yang kami berikan yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 32,9 juta, untuk triple di 34 juta, dan untuk double di 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel El Afginda berbintang 5. Dan tentunya menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taibah From berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aman Royal berbintang 5. Dan juga menikmati fasilitas yang kami berikan yang terbaik tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar dan untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithia berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5. Menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Oberoi berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5. Dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus. Sebagai produk kami yang pertama adalah Umroh Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama presiden masih ada. Menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, kemudian transportasi kendaraan full AC, makan dan minum 3 kali sehari, juga dibimbing oleh mutawif, dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki, mengunjungi kota Sandi Urfa selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama persediaan masih ada, dan tentunya menikmati fasilitas yang kami berikan tentunya yang terbaik kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan free cable car. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Aqsa, insya Allah keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Uzbekistan, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama persediaan masih ada, dan menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki bonus Serbia pemirsa, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar tentunya selama persediaan masih ada, dan tentunya para pemirsa dapat menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu tur wisata religi pemirsa. Adapun produk kami yang pertama adalah Tadabur Bumi Anbiya. Kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa, dan juga Jordan selama 9 hari. Tentunya keberangkatan di tahun 2024, dan tentunya juga akan menikmati beberapa kota, diantaranya adalah Kairo, Saint Catherine atau Nuwaiba, Yerusalem, Wadi Rum, dan juga Amman di Yordania. Dengan harga tentunya start from mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga tentunya menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan dengan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan juga wifi, makan dan minum halal sesuai program, dan juga dibimbing oleh tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Balkan pemirsa, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, diantaranya adalah Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, pemirsa maksudnya, dan juga Kroasia. Tentunya kita selain akan menikmati keindahan arsitektur kotanya, bangunan, dan juga menikmati keindahan alam dan juga jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara semenanjung Balkan yang luar biasa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada, dengan menikmati fasilitas diantaranya adalah hotel bintang 3 atau 4 atau yang setara, kemudian transportasi kendaraan full AC, makan di restoran halal, dan juga tour guide berpengalaman tentunya ya. Kemudian untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Spain, keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari, menikmati kota-kota yang terletak di negara Spanyol, di Andalusia, diantaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Dengan harga tentunya 2024 start from mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa itu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota Tashkent, Bukhara, Samarkand, dan juga Amir pemirsa, dan juga akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia, yaitu makam Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian, dan juga ditambahkan dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya pemirsa itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand di negara Uzbekistan, dan juga mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya pemirsa di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Ghost to Australia. Kita akan mengunjungi kota-kota seperti Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada dan menikmati fasilitas yang terbaik tentunya yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu pemirsa adalah Tour Holiday. Sebagai produk kami yang pertama adalah 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Canada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian barat negara Amerika dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu England and Scotland Supercell, yaitu kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Supercell is Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada dan menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat diberikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA. Ya, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian timur Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas, kemudian syarat dan lain-lain dapat mengunjungi website kami atau media sosial kami atau dapat menghubungi nomor kontak kami yang tertera di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang kita jalankan pada musim haji dan juga ada program kajian tafsir Tadabbur Kalam yang saat ini pemirsa sedang saksikan. Juga nanti ada juga program di bulan suci Ramadan dan program-program lainnya yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Dan tentunya kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan tentunya dalam upaya untuk kita sama-sama belajar dalam hal meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-48 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 203 hingga 204 dengan tema banyak berzikir di setiap kesempatan agar tidak mudah tertipu oleh dunia. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami baik haji maupun umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdul Rahman LC. Tentunya pemirsa, Bapak Ibu sekalian, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita berjumpa kembali. Allah yang mempertemukan kita semua, dan ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Karena kita diberi kesempatan terus untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan untuk terus berinteraksi ya dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih melanjutkan ayat-ayat ya tentang haji. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan dan sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah kita melaksanakan wukuf ya di Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nah, ketika matahari terbenam ya pada tanggal 9 tersebut, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bergegas ya bertolak menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah atau dalam perjalanan menuju Muzdalifah, ya kita dianjurkan untuk terus berzikir, mengingat ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terutama di Masy'aril Haram. Nah, setelah pertengahan malam ya artinya malam tanggal 10 ya kita diperintah untuk bergeser. Ya, memang sunnahnya sebagaimana yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tetapi ya ulama-ulama fikih ya mereka menyatakan bahwa sudah diperkenankan, artinya diperbolehkan untuk bergeser dari Muzdalifah menuju Mina ataupun menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf sa'i ifadah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang ya diperbolehkan beberapa pilihan dari Muzdalifah, apakah ke Mina untuk Aqabah terlebih dahulu ya atau langsung ke Mekah, atau Aqabah langsung kemudian tinggal di Mina beberapa malam sesuai dengan yang ditentukan, atau dari Aqabah langsung menuju ke Makkah untuk melaksanakan tawaf sa'i ifadah. Semua boleh ya. Artinya ya wala haraj, artinya tidak ada dosa di situ. Ya boleh, silakan, mana yang bisa lakukan. Yang jelas ya ada tuntunan, yang jelas ada yang mengarahkan. Tuntunannya ya tentu ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa pendapat dari para ulama-ulama. Ya, yang mengarahkan dalam hal ini tentu panitia pelaksana ibadah haji, ya baik dari pemerintah ya maupun dari kelompok-kelompok bimbingan, travel dan lain sebagainya. Agar ibadah yang kita lakukan itu betul-betul mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini begitu kita sudah tinggal atau akan bermalam di Mina, ya beberapa malam ini, ada 2 malam, ada 3 malam. Kalau 2 malam ini berarti
malam tanggal 11 dan malam tanggal 12. Tanggal 12-nya kita sudah meninggalkan ya Mina. Ini disebut dengan nafar awal. Kalau kita nginap sampai tanggal 13 atau malam 13, tanggal 13-nya lalu kemudian kita ya bertolak menuju Makkah, ini namanya nafar tsani. Yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang akan kita tadabburi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kalian, mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang. Nah, hari-hari yang berbilang ini ya apakah tanggal 11 12 atau 11 12 13 atau disebut juga dengan ayyamut tasyrik. Kenapa perintahnya wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, padahal sebelum ayat ini juga sudah ada perintah untuk memperbanyak zikir. Ya, ada beberapa jawaban kalau kita lihat ya di beberapa kitab tafsir itu dan penjelasan dari ulama-ulama fikih terutama. Jadi kenapa disuruh banyak berzikir? Sebab di Mina ini mulai tanggal 10 kita berada di Mina nih, sampai tanggal 11, 12 atau tambahan tanggal 13 kita tidak mengerjakan apa-apa di sana kecuali melempar jamarat. Ya tentu kalau sholat 5 waktu ini memang kewajiban. Artinya dari amalan-amalan haji yang kita kerjakan hanya melempar jamarat. Dan melempar jumroh ini tidak terus menerus tetapi dibatasi. Tanggal 10 itu hanya akobah saja. Artinya 7 butir batu kecil. Nanti tanggal 11 kita melempar lagi, itu ula, usto, akabah. Nah setiap tempat ini, ula ini kita 7 kali melempar. Usto 7. Nanti akabah juga 7. Nanti tanggal 12 begitu. Tanggal 13 juga begitu. Artinya di sini banyak waktu kosong. Ya. Nah, kekosongan inilah sesungguhnya yang disasar. Kekosongan inilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Ya, banyak berzikir ini bisa membaca Al-Quran. Banyak berzikir ini bisa adakan kajian. Banyak berzikir ini bisa ya dengan secara khusus ya membaca zikir pagi, membaca zikir sore, ya atau zikir khusus ini membuat halaqah lalu membaca Al-Quran, program menghatamkan Quran gitu. Itu yang diinginkan. Sebab kalau tidak diarahkan, ya Allah ini yang mengarahkan. Kalau seumpama tidak diarahkan, apa yang akan terjadi? Maka waktu kosong ini dipakai oleh kebanyakan jamaah itu ngobrol, ngerumpi, ya bahkan tidak sedikit yang mencari belanjaan-belanjaan, artinya barang pecah belah lah, ya karena memang di Mina ini banyak juga yang jualan-jualan itu. Nah, ada lagi yang sibuk tiap hari selama di sana itu silaturahmi katanya, mencari saudaranya ada di maktab berapa. Ya, hari ini di maktab ini, besok di maktab itu, masya Allah. Ini karena kosong. Ya, apalagi kalau mereka yang tidak terikat, artinya dengan travel atau dengan kelompok bimbingan tertentu. Nah, ini yang disayangkan itu. Banyak waktu kosong tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tetapi kalau mereka terikat dengan travel ataupun kelompok bimbingan ini, mereka nanti akan diarahkan untuk ngisi waktu kekosongan ini dengan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Allah yang nyuruh, tetapi ya ada yang mengingatkan. Ya. Maka kadang secara khusus ya saya secara pribadi ya sering menamakan ya Mina ini sebagai pesantren. Kita buat pesantren kilat di sana untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar waktu kosong yang jamaah miliki ini terisi. Jadi tidak sia-sia, ya. Apalagi kalau seumpama tidak memiliki kegiatan kayak begitu, itu yang ada adalah membosankan, sehingga banyak yang mengambil cara daripada di Mina
nggak ada kerjaan, udah deh pulang aja ke hotel. Nah, ini banyak yang seperti ini. Tapi boleh nggak sih? Boleh, asal malamnya itu nginap. Karena yang disuruh itu kan nginap mabit. Ya, tetapi kalau mencari mana yang paling bagus, mana yang lebih baik tinggal di Mina. Bukan tinggal di hotel. Di Mina tinggalnya di tenda. Ya, kalau menanyakan mana yang paling baik, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mina memanfaatkan waktu ini untuk banyak berzikir, untuk banyak memberikan pelajaran pengajaran kepada umat. Ini kesempatan. Dan Mina ini lain dengan yang lain. Mina ini semua kawasannya bukan tempat tinggal. Mina ini semua kawasannya nggak ada rumah-rumah penduduk, ya. Dan nggak ada tempat-tempat khusus untuk usaha, itu enggak, kecuali pada musim haji saja diperuntukkan khusus bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Ya, sehingga wajar kalau ada yang bosen, wajar kalau ada yang milih tinggal di hotel saja. Tetapi kalau ada pembimbing yang baik, pembimbing yang profesional dalam pengertian mengerti tentang ayat Allah, mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan bertahan di Mina dengan mengisi aktivitas kegiatan keislaman agar tidak ada waktu kosong. Ya. Nah, maka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Maka siapa saja yang menginginkan agar lebih cepat, ya, artinya agar lebih cepat itu dia nginep hanya 2 hari atau 2 malam saja. Jadi malam tanggal 11, malam tanggal 12, ya. Hanya itu yang dia inginkan, fala isma alaih, enggak apa-apa, enggak berdosa. Ya. Nah, kalau yang hanya 1 malam saja lalu kemudian dia pulang, nanti besok malamnya dia kembali lagi, ya itu kalau hanya 1 malam disebut biasanya dengan qar. Qar itu artinya nginep cuma satu malam saja. Ya, tetapi di sini ayatnya kalau mau menginginkan percepatan dari waktu yang sudah ditetapkan hanya 2 malam atau 2 hari, boleh, enggak apa-apa, enggak berdosa. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Ya, dan siapa saja yang mau mengakhirkan, artinya mengakhirkan itu kalau tadi pilihannya hanya 2 malam, ini 3 malam. Kalau hanya bagi yang ingin menyempurnakan 3 malam, ya, maka tidak berdosa bagi orang-orang yang ingin menambah ketakwaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memberikan contoh itu, menginap di Muzdalifah ini sempurna dia 3 malam. Ya. Tapi kalau seumpama ada yang 2 dipersilakan oleh Nabi. Tapi yang mau menyempurnakan 3 malam sampai tanggal 13 dipersilahkan. Nabi memang mencontohkannya seperti itu. Makanya ada kalimat wa man ta'akhkhara fala isma alai limanittaqa. Kalau yang wa man ta'ajjala fi yaumaini hanya fala isma alai, tidak ada kalimat limanittaqa. Maka limanittaqa di sini ini ada yang mengartikan orang yang mau mengakhirkan nginap di Mina selama 3 hari atau 3 malam ini tidak berdosa. Ya, limanittaqa bagi yang mau menambah ketakwaan. Ada juga yang mengartikan limanittaqa itu bagi yang bertakwa. Lalu apakah yang yaumaini ini tidak bertakwa? Enggak, sama bertakwa, tetapi kalau mau mengambil nafarsani itu yang lebih bagus. Ya, jadi limanittaqa. Wattaqullah. Maka dikhawatirkan ada yang menganggap yaumaini itu paling utama, yang 3 malam itu paling utama. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua-duanya diperbolehkan. Ya, adapun tadi saya menjawab karena ada pertanyaan mana yang lebih baik? Yang lebih baik tentu yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, adapun kemudian orang yang menginginkan hanya 2 malam, boleh, nggak berdosa. Makanya ada kalimat untuk waman ta'akhara fala isma alai limanit taqa. Khawatir ada yang menganggap lebih baik, maka diburu-buru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
bisa jadi pada saat melaksanakan wukuf di Arafah ada banyak kekurangan. Bisa jadi pada saat nginep di Muzdalifah belum sempurna. Bisa jadi pada saat diperintah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala malah diisi dengan ngobrol, jalan-jalan ke sana kemari. Maka diingatkan di ayat yang terakhir, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kalian nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita menunaikan ibadah haji, kalau ingin menyempurnakan amal kebaikan tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, itu yang diharapkan. Ya. Kalaupun tidak, enggak masalah, enggak apa-apa, tapi ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalian nanti akan dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu untuk apa? Ya tentu akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Bukan hanya sekedar amalan-amalan haji, tetapi semua apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya amalan-amalan tersebut. Nah, sementara sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, semua praktek amalan ibadah haji ini pahalanya mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang melakukan haji itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diperhatikan betul. Makanya ada bimbingan secara khusus sampai-sampai Nabi kemudian mengatakan khudzu anni manasikakum. Apa arti khudzu anni manasikakum? Ambil manasik atau manasik kalian itu ikutilah aku. Artinya jangan mengikuti selain apa yang aku ajarkan. Apa yang aku ajarkan itu yang kalian kerjakan selama menunaikan ibadah haji. Karena semua amalan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatur dan di Zahra di mana saja berada. Ayat berikutnya, wa minan nasi mayu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun yang tidak menunaikan ibadah haji. Siapapun, terutama yang menunaikan ibadah haji, karena sudah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati betul. Jadi jangan sampai pulang selesai menunaikan ibadah haji lalu dia menyombongkan diri, membanggakan di hadapan orang lain bahwa dia sudah menyempurnakan agama ini dengan melakukan ibadah haji. Dia sudah mengumpulkan kebaikan demi kebaikan, bahkan kalau dihitung semua pahalanya masih memiliki saldo walaupun 10 tahun dia tidak melakukan ibadah. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa dia beribadah kalau untuk menyombongkan diri semacam itu? Nah, ayat ini ditujukan ke sana. Ya, tapi ingat, ayat ini bisa untuk mereka yang khusus menunaikan ibadah haji pasca ataupun yang tidak menunaikan ibadah haji. Wa minan nas, ada sebagian manusia atau ada sebagian manusia, wa minan nas mayyu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, yang kata-katanya itu pada saat dia membicarakan tentang urusan-urusan keduniaan membuat kamu tertarik, membuat kamu terkesima. Ya. Dan memang fakta keseharian ada. Ya, orang punya kepandaian seperti itu ketika dia berbicara tentang kehidupan dunia. Masya Allah, semua orang yang mendengar takjub, terkesima, terkagum-kagum. Luar biasa ini. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang dibumbui dengan sumpah. Ya, untuk meyakinkan lawan bicara bahwa apa yang dibicarakannya itu adalah benar. Wa yushidullah. Wa yushidullah ala ma fi qalbihi, dan dia bersaksi, artinya membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ala ma fi qalbihi, apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan apa yang ia bicarakan. Luar biasa. Ya. Dan orang-orang semacam ini biasanya kalau ada mau, ya, sampai-sampai dia berani bersumpah, terutama
Ya kalau dalam konteks keindonesiaan lah, sebetulnya hampir seluruh negara sebetulnya ada pengalaman model kayak begini. Ya ketika mereka mau mencalonkan diri di legislatif, ketika dia mau mencalonkan diri di eksekutif ataupun menjadi presiden, ya ada yang mencalonkan gubernur, mencalonkan wali kota atau bupati, ya bahkan sampai tingkat yang kecil mencalonkan kepala desa gitu. Lihat kata-kata mereka, Masya Allah, manis betul. Dibumbui dengan janji-janji yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menggunakan nama Allah, demi Allah. Apa yang saya sampaikan ini benar sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saya. Bahkan juga tidak sedikit yang menggunakan dalil-dalil. Ya, sehingga orang terkesima, orang takjub. Orang buru-buru memilih, ini luar biasa ini, ya, sampai bersaksi segala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya padahal hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa huwa aladul khisam. Dia paling besar memusuhi agama ini, paling besar memusuhi umat ini. Padahal melakukan itu semua hanya ingin supaya dipilih. Ya, padahal di dalam hatinya itu nggak sinkron dia dengan apa yang dia bicarakan itu. Hatinya selalu menolak dengan apa yang disampaikan oleh mulutnya ini. Wa huwa aladul khisam, model kayak begini dari dulu. Ya, sampai saat ini dan yang akan datang selalu ada. Ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Wa idza tawalla, apabila berpaling. Maksudnya berpaling itu setelah dia mengelabui orang-orang yang mendengar ini, dia pergi nih, nggak ada yang melihat, konstituennya ini tidak ada yang melihat, sa'a fil ardi. Dia berusaha ya di muka bumi ini, artinya di mana saja dia berada, untuk apa? Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Untuk melakukan kerusakan di atas bumi ini dan menghancurkan ya pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang ternak. Ini ya maksudnya apa ini? Ya, di awal dikatakan kata-katanya manis, bisa mengelabui banyak orang. Ya, kalau ditujukan ke konteks haji kan berarti ya selesai keluar dari pulang ibadah haji, wah dia menyombongkan diri dan lain sebagainya, cerita tentang keduniaan. Nggak ada cerita tentang ibadah sedikit pun, yang diceritakan tentang keduniaan saja. Ya. Jadi orang-orang kayak begini nih, kalau sudah tidak di hadapan konstituennya, kalau dia berpaling, ya sudah meninggalkan siapapun yang mendengar ucapan-ucapannya, wah dia melakukan kerusakan, artinya berbuat maksiat. Tapi ada yang mengartikan tawalla di sini ini dengan kalimat kepemimpinan. Berarti kalau iza tawalla, apabila dia memimpin, nah maka ayat yang sebelumnya ini 103 ini ya berarti jelas ini menceritakan tentang mereka-mereka yang ingin kepemimpinan. Jadi ingin mencalonkan diri, mengeluarkan janji sampai sumpah dan lain sebagainya. Orang ini kalau sudah terpilih, kalau sudah duduk ya kejabatan yang dia inginkan, sa'a fil ardi. Ya, dia akan melakukan kerusakan. Artinya melakukan kerusakan itu, dia lupa dengan janji-janji muluknya. Dia lupa dengan ucapan-ucapan manis sebelumnya itu. Ya. Liyufsida fiha. Yang kesemuanya dia lakukan itu hanya untuk melakukan kerusakan. Kerusakan ini nggak mesti harus melakukan kerusakan dalam makna hakiki. Ya. Liyufsida fiha ini dia mengingkari janji-janjinya, bisa jadi. Liyufsida fiha ini diartikan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia janjikan dahulu. Ya. Bahkan apa yang dia lakukan itu lebih untuk menghancurkan al-harth wan nasl. Apa itu al-harth? Al-harth itu memang sering diartikan ya tumbuh-tumbuhan, artinya pohon-pohonan, kebun dan lain sebagainya. Tetapi al-harth ini juga ada yang mengartikan ibu-ibu. Al-hars ini ada yang mengartikan kaum perempuan. Jadi mereka yuhlikal hars di sini ini menghancurkan wanita-wanita, wan nasl dan anak-anak. Program-programnya di awal bagus, tetapi setelah dia memimpin, ini semua programnya ini ya rata-rata efeknya adalah
penghancuran terhadap wanita dan anak-anak. Wal'iyazubillah. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap jenis kerusakan semacam itu. Artinya kerusakan ini kan luar biasa karena dilakukan oleh pemimpin-pemimpin masalahnya. Kalau rakyat biasa dampaknya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau pemimpin yang melakukan kerusakan, kebijakannya ternyata merusak kaum wanita, kebijakannya merusak anak-anak. Nah, ini yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Maka dalam memilih pemimpin itu jangan hanya terkesima dengan janji-janjinya. Ya, tetapi kan disuruh melihat track record, disuruh melihat sebelumnya ini dia pernah jadi apa, hasilnya apa, dan bagaimana komitmennya dia dalam kepemimpinan itu. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan orang yang hanya mengumbar janji saja. Sebab akan berbahaya. Dan pemimpin yang baik itu sebetulnya dia bisa merubah seluruh kebijakan hanya dengan selembar kertas dengan tanda tangan. Oleh karena itu berhati-hatilah memilih pemimpin ini. Ya, Allah nggak suka itu dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakannya itu. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepada model pemimpin semacam ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya adalah ingat janji kalian. Dulu sebelum menjabat ini kalian pernah berjanji ini. Diingatkan semacam itu, apa yang terjadi? Akhadhatul izzatu bil ismi. Akhadhatul izzatu bil ismi ini, ya dia langsung menyombongkan diri dan dia melakukan sesuatu yang mengarah kepada kesombongan. Ya, artinya kesombongannya ini malah tambah besar, dadanya malah sampai dibusungkan. Diingatkan untuk bertakwa, diingatkan untuk ingat janji-janjinya, malah sombong. Dia lupa dengan apa yang pernah ia sampaikan dahulu itu. Ya, janji nanti sekian tahun akan begini, akan begitu, janji akan mensejahterakan, janji akan membuat masyarakat ini ya adil makmur, janji akan diingatkan itu semua, ya. Ittaqillah, bukannya sadar malah kemudian melakukan banyak dosa dengan menyombongkan diri. Fahasbuhu jahannam. Maka pemimpin model kayak begini nih, orang semacam ini nih bagiannya adalah jahanam. Neraka jahanam, wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam ini merupakan tempat kembali yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat mihad. Mihad itu sebetulnya dari kalimat mahdun. Mahdun itu artinya ayunan. Ayunan itu artinya tempat ya untuk menenangkan. Jadi seseorang itu bisa tenang, bisa nyaman gitu. Ya, tapi di sini digambarkan dengan labi sal mihad. Ini tempat tinggal paling buruk, paling jelek itu yang akan diberikan kepada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dulu mengeluarkan kalimat-kalimat yang menakjubkan, kalimat yang membuat siapapun terpikat, tetapi ketika dia terpilih menjadi pemimpin, ya ternyata semua kebijakannya itu merusak kehidupan, merusak tatanan ya bernegara, merusak demokrasi, merusak undang-undang dasar dan lain sebagainya. Nah, ini fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sungguh ini merupakan tempat kembali yang paling buruk. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari ayat-ayat yang kita baca ini ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi apapun. Sebab kita diberi kesempatan hidup di dunia ini terbatas. Hanya beberapa menit saja. Jika dihitung dengan dimensi ya Allah Subhanahu wa taala, karena satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan kita berapa? 1000 tahun. Ka'alfis sanatin mimma ta'udun. Nah, oleh karena itu jangan menganggap kita diberi kesempatan hidup ini panjang lalu kemudian kita terlena, kita lupa dengan tujuan. Ini akan mengakibatkan bencana berkepanjangan. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, dan ikutilah segala aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita jangan terjebak. Jangan menjadi orang-orang yang disebut pada ayat 105 ini. Ya, di 105 ini kan jebakan luar biasa itu. Ya, dan kita
juga jangan mudah terpesona dengan orang-orang yang menebar janji, orang-orang yang manis pernyataannya, ya ternyata tujuan di balik itu tuh dia ingin melakukan kerusakan yang lebih banyak, ya, atau ya dia ingin mengeruk keuntungan yang banyak, ya, dengan cara meraih suara sebanyak-banyaknya kepada konstituennya ini, ya. Masalahnya kalau dia dikasih kepemimpinan, kebijakannya itu yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Itu yang kita hindari betul-betul, ya, jangan sampai kita terjebak, ya, dengan kondisi semacam ini. Ya, jadilah orang-orang yang cerdas, jadilah orang-orang yang pintar. Salah satu di antaranya banyak mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, nanti pada saat kita akan mengambil satu keputusan yang tidak baik, Allah akan beri kita taufik. Allah akan bimbing, Allah akan luruskan kita semua, ya, sebab orang-orang semacam ini nih banyak berkeliaran terutama pada ya zaman sekarang ini, dan kita nggak tahu nanti ke depan itu kayak apa masih muncul orang-orang kayak begini, ya. Zaman dulu saja sudah digambarkan semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung dari itu semua, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang masukkan kita dalam golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang kelompok yang lain, yang kontra, yang bertentangan atau bertolak, ya, seperti apa yang tadi kita sampaikan, ya, mereka ini kerjanya hanya menipu dengan kata-kata tadi itu, padahal faktanya mereka ini adalah ya perampok, mereka ini adalah ya para koruptor dan lain sebagainya. Nanti berikutnya kita akan berbicara tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang mau menjual dirinya untuk kepentingan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.